Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Impres 581 Ayam Hulu, Ibu Suryanti SPD. Yang kami hormati teman rekan guru SD Impres 581 Ayam Hulu dan rekan pendidik yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini guna untuk melakukan diseminasi modul 14 guru penggerak angkatan 9. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SD Presiden 1 Ayam Hulu atas izin untuk melakukan kegiatan hari ini. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan guru atas sedianya kita berkumpul di tempat ini guna untuk melakukan kegiatan diseminasi. Tujuannya itu untuk budaya positif untuk di sekolah kita. Sebelum kita lanjut, yang pertama itu kita membaca doa sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Dengan Pak Sul SPD saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum doa dimulai, kami mohon kepada seluruh peserta, Bapak Ibu peserta, para tamu, para penjenak, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna nas'aluka salamatan fil mu'afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma qawwin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa wa'inda rusal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas doanya untuk hari ini. Dan selanjutnya sepakat kata atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu SD Presiden 81 Ayam Hulu itu Ibu Suryanti SPD. Dengan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat rekan-rekan pendidik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua diberi kesempatan berkumpul di tempat ini dalam rangka pertemuan untuk diseminasi budaya positif. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang buatan. Pertama-tama yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pendidik, alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik, dan juga dengan adanya teman kita yang ikut CGP ini, mudah-mudahan rekan-rekan pendidik juga termotivasi untuk ikut serta. Dan selanjutnya kepada rekan-rekan, mungkin tema yang diperlihatkan budaya positif. Marilah kita senantiasa melaksanakan budaya-budaya di tempat kita ini yang bernilai positif. Mudah-mudahan yang apa yang kita laksanakan, yang tidak yang kita cita-citakan tercapai dengan baik. Untuk selanjutnya cukup saja apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SD SD 81 yang 10 atas sambutan dan arahannya untuk hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita mulai materi untuk hari ini, yaitu tentang budaya positif. Ya. Pertama-tama, saya berdiri di sini bukan berarti karena saya lebih atau lebih pintar daripada teman-teman yang lain, tapi ini sebagai tugas saya di pendidikan guru penggerak, itu mendiseminasikan budaya positif di sekolah kita. Tujuannya apa itu? Untuk supaya kita bisa saling mengetahui atau sharing pendapat tentang budaya positif yang kita akan lakukan di sekolah kita nantinya. Oke, baik, kita lanjut. Ya, budaya positif itu tidak lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan anak. Di sini kita bisa lihat bahwa di situ ada kata menuntun. Menuntun itu menuntun anak. Jadi kalau ada kata menuntun, kita bisa berpikir bahwa anak itu kita hanya tuntun. Ibarat kita seperti kita sebagai guru. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, pemikirannya itu sekolah itu sebagai
ladang. Itu ladang untuk ladang sawah, ya, atau ladang tempat kita menanam benih. Di mana itu sebagai petani itu kita harus mengelolanya dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi yang petaninya di sini yaitu kita adalah sebagai guru. Guru itu sebagai petani di ladang. Jadi itu anak-anak itu benih. Kapan kita salah menerapkannya, otomatis benih yang kita tanam di sawah tersebut tidak akan tumbuh maksimal. Ya. Seperti itu juga di sekolah. Seperti itu kita juga sebagai guru harus menerapkan dengan baik. Anak-anak itu pada dasarnya itu sudah memiliki karakter masing-masing. Kita hanya bisa mempolesnya. Nah, sama seperti benih. Seperti anggaplah seperti jagung. Ya, di daerah kita ini otomatis kebanyakan tanam jagung. Jadi jagung itu harus pertama kita harus pilih tempatnya dulu, lahannya dulu. Kita harus olah dengan baik. Seperti sekolah kita ini, ya alhamdulillah sampai saat ini sekolah kita alhamdulillah sudah baik semuanya. Tinggal kita mengelolanya. Anak-anak itu datang ke sekolah untuk belajar, itu semuanya anak-anak itu baik semuanya, pintar semuanya, tidak ada yang tidak pintar. Sama seperti di pertanian seperti itu. Jadi kita hanya mengasah anak-anak, sama di kebun kita mengolah itu, kita tanami bibitnya yang baik, kita kasih pupuk dengan baik, di situ kita pelihara dengan baik sampai tumbuh mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga di sekolah. Sama juga dengan pegawai-pegawai yang lain. Salah satunya di rumah sakit atau di puskesmas, di situ ada bertindak sebagai dokter. Dokter itu harus bisa memiliki keahlian khusus tentang apa profesinya, termasuk untuk merawat pasiennya harus dia punya keahlian. Sama juga seperti guru seperti itu. Ya, kapan kita salah menerapkan, anak-anak yang lainnya nanti bisa salah sasaran. Seperti itu juga. Oke, dan selanjutnya di sekolah kita itu sampai saat ini dan yang kita sudah terapkan di sekolah teladan, kita sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Kalau kita mendengar budaya positif, pasti timbul di pikiran kita bahwa budaya positif adalah seperti ini. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, yang muncul di pikiran kita tentang budaya positif apa itu? Bapak Ibu ada yang tahu? Bisa kasih contoh yang termasuk budaya positif? Ya, itu ada tadi Ibu kepala sekolah itu tentang membaca doa sebelum belajar. Ada lagi yang lain? Bisa pakai mic. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, baik. Ada lagi yaitu Pak Bagi SPD. Oke, ini saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun budaya positif yang selalu kita terapkan di sekolah kita ini, misalnya bagi anak-anak yang mau keluar kelas, minta izin dulu kepada guru. Yang kedua, bagi anak-anak yang berbicara kepada guru harus sopan dan santun. Yang ketiga, ketika ingin masuk kelas, anak-anak diberi atau diarahkan untuk sering mengucapkan salam. Sekian dan terima kasih. Ya, oke. Jadi pendapat baik sekali oleh Pak Bari, dan selanjutnya ada lagi. Oke, Ibu Haya SPD, kami persilakan. Baik, kesempatan yang diberikan. Masalah budaya positif di sekolah itu yang pertama menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang kedua tentang kepedulian, peduli terhadap siswa, sesama siswa. Yang ketiga sikap nasionalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu ada tadi budaya positif itu kita sebelum kita kegiatan hari ini, sebelum kita mulai hari ini, itu kita sudah menerapkan di sekolah kita. Secara tidak sadar mungkin kita sudah menerapkan budaya positif. Ada beberapa budaya positif. Tadi itu yang termasuk yang pertama yaitu ada tadi Pak Fahri tadi itu ada setiap bertemu dengan siswa yaitu dia memberi salam, berbicara sopan kepada anak-anak. Dan ada juga tadi pamit kalau mau keluar ruangan. Ya, itu budaya positif. Dan ada juga tadi Ibu Hajar, apa tadi Bu? Ya, menjaga kebersihan sekolah, atau di kelas. Ya, itu tadi semua termasuk budaya positif. Masuk di dalamnya apa? Yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apa tadi itu yang di pendapat dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru semuanya itu sudah masuk tentang kita di budaya positif. Ya. Oke, jadi kita lanjut. Selanjutnya, di sini ada itu konsep utama budaya positif, yaitu untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Meskipun kita sudah menerapkan setiap hari dari dulu itu kita sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Di sini ada konsepnya, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, ini konsep utama untuk budaya positif. Ini yang ketujuhnya ini untuk hari ini yang kita akan bahas untuk hari ini materi yaitu yang 7. Meskipun nanti ini materinya mungkin kita agak persingkat karena materi yang saya dapatkan di selama guru penggerak itu materi untuk ini 2 minggu materinya tentang budaya positif. Tapi untuk hari ini kita dikasih waktu 1 jam untuk kedepannya nanti kita membahas satu persatu sampai nomor 7. Oke, jadi kita lanjut ke yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini dia menjelaskan itu menyediakan lingkungan yang positif. Ya, itu saja yang positif. Yang dimaksud di sini menyediakan lingkungan yang positif itu termasuk itu di kelas kita. Kita sebagai guru, kita menyediakan lingkungan yang baik untuk anak-anak, lingkungan yang positif untuk persiapan pembelajaran di kelas seperti itu. Kita harus menyediakan tempat yang nyaman agar siswa mampu berpikir untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi kapan lingkungannya tidak bagus? Salah satu contoh bahwa di kelas kita, anggaplah contohnya di kelas kita bahwa tidak terlaksana tadi budaya positif yang ada tadi membersihkan ruangan kelas, otomatis anak-anak tidak nyaman untuk mengikuti pelajaran. Menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu anak-anak di dalam pembelajaran kita harus kasih merdeka belajar, dimerdekakan anak-anak.
yaitu dengan dikasih anak-anak pembelajaran secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Meskipun kita belum semuanya menerapkan kurikulum merdeka, tetapi sekarang kita menerapkan kelas 1 sama kelas 4. Di sini ini tujuannya untuk masuk ke sini, yaitu memberikan anak-anak pembelajaran secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Jadi kontrol guru itu sangat berpengaruh kepada anak-anak. Anak-anak itu bisa berbuat atas dasar kontrolnya kita sebagai guru, seperti itu. Oke? Lanjut. Ya. Di sini ada ada di sini simulasinya tentang kontrol sebagai guru. Di sini nanti kita bisa uji coba menerapkan di saat nanti ini. Jadi kita bisa lihat di sana clue-nya atau petunjuknya bahwa Anda dan teman Anda akan melakukan percobaan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, ya. Jadi tugasnya orang yang kedua, yaitu tugas B atau rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda, berarti teman D, boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, bahkan bisa memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan bisa menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Oke, jadi di sini bisa kita coba di teman di dekat tempat duduk kita. Sekarang bisa dengan dekat-dekatan. Coba kita terapkan ini. Ada satu orang yang mengepalkan tangannya. Coba disamping tak, bisa langsung praktek. Ya, ya, bisa. Ya, coba sesuai dengan petunjuk di atas. Satu saja, Bapak Ibu. Ya. Bisa. Coba semuanya bisa di sampingnya. Pak Haji boleh dengan Pak Sule, Pak Haji. Coba di situ dibayangkan bahwa ada digenggam sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi yang di orang dekatnya orang B, yaitu coba membujuk untuk membukanya. Coba yang dekat, coba bujuk. Ya, coba dibujuk. Silakan dibuka. Bisa buka langsung. Bisa. Ya. Ya, bisa. Coba. Bisa. Oke? Sudah? Oke ya. Ya. Di sini tadi kita bisa di sini ambil sebagai contohnya bahwa kepalan tangan tadi Bapak Ibu itu di situ ada di kepala sesuatu. Tapi dengan teman yang dekat, dengan cara apapun membujuk atau bagaimana, kita tidak akan membukanya. Karena apa? Itu di dalam kepala tangan itu ada sangat berharga tentang hidup Anda, tentang hidup kita. Begitu juga dengan kontrol seorang guru. Jadi itu bahwa kepala tangan apapun itu kita tidak akan membuka. Sama dengan kontrol sebagai guru. Ya, di sini yaitu sama juga seperti siswa kita. Apapun yang ada di dalam diri anak tersebut itu dengan cara apapun dari gurunya atau dari kita, kalau memang dia tidak mau memberitahu, dia akan tetap simpan dalam itu. Biar bagaimana di dalam kelas kita biasa kita dapatkan anak-anak biasa mungkin duduk termenung, kita tanya bahwa kenapa nak seperti ini, tetap dia diam saja. Ada anak seperti itu.
karena ada sesuatu yang disimpan di dalam hatinya. Dia tidak mau mengucapkan dengan kepada siapapun. Kalau perlu sampai dipukul pun anak-anak itu dia tidak akan memberitahukan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan kontrol seorang manusia itu, apapun itu kita tidak akan memberitahu seseorang kalau memang itu betul-betul kita tahu bahwa itu adalah rahasia pribadi saya, itu tentang hidup saya, itu kita akan tidak buka dengan siapapun. Ya. Selanjutnya, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, Dr. William Glasser. Menurut ini Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Sama tadi seperti apa yang kita lakukan. Biasa kadang kita akan memaksa-maksa sedikit kepada teman kita, anak-anak juga kadang seperti itu saat bermain. Sama halnya biasa kita lihat anak-anak di sini banyak itu beli-beli jajanan, biasa dipaksa-paksa temannya bahwa untuk meminta sesuatu seperti itu. Ya. Tapi dia tidak akan, meskipun anak-anak menangis, dia tidak akan kasih temannya kalau memang dia tidak mau seperti itu. Oke, jadi lanjut di sini. Yang kedua itu di disiplin positif. Ya, jadi apa makna disiplin positif? Ya, ada yang tahu pendapat Bapak Ibu tentang makna disiplin positif? Ada bisa? Ya? Tidak ada? Kalau menurut saya makna dari disiplin positif itu yaitu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau menurut saya makna disiplin itu secara positif yaitu merubah anak dari perilaku negatif ke perilaku yang baik positif. Yang kedua, merubah anak dari yang dulunya tidak mengetahui bahwa kelakuan ini baik menjadi dapat ketahui. Terima kasih. Ya, baik, itu tadi tentang disiplin positif itu dari Ibu Kepala Sekolah, itu Ibu Suryanti SPD, yaitu merubah anak ke yang lebih baik. Oke, jadi baik, mari kita lihat apa itu makna positif. Yang disampaikan tadi Ibu Kepala Sekolah itu sangat baik, itu sangat masuk di dalam itu disiplin positif. Ya, jadi kita lihat itu disiplin. Berarti disiplin itu berasal dari bahasa Latin discipliana yang artinya belajar. Ya, disiplin artinya itu berarti belajar. Makna dasar dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid, yaitu di Socrates dan Plato. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya, di sini
Disiplin. Disiplin awalnya itu bahasa Latin yaitu tentang belajar. Namun budaya kita, termasuk di Indonesia, disiplin itu telah diubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kalau kita mendengar itu kata disiplin, kita biasa itu langsung kaget disiplin. Anak-anak itu biasa harus disiplin disiplin waktu. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan bahasa Latinnya itu disiplin waktu, berarti anak-anak itu belajar untuk mendisiplinkan dirinya, mendisiplin waktu. Di sini kepatuhan. Jadi biasa kita sama anak-anak, kita itu anak-anak harus patuh, jadi harus disiplin. Umpamanya contoh, disuruh anak-anak semuanya kalau hari Senin semuanya pakaian seragam lengkap, mulai dari kepala sampai kaki itu pakai sepatu. Itu harus anak-anak berdisiplin. Yang lain masih ada? Oke, jadi kalau tidak kita lanjut. Disiplin adalah di sini sudah dirumuskan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ya, itu arti disiplin yang sesungguhnya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebaikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita masuk yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini manusia itu berbeda-beda kebutuhannya. Secara realitas, yaitu kebutuhan, setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kita di sini beda-beda, pemikiran kita berbeda-beda. Tapi tujuannya itu sama. Seperti di sini. Semua itu orang, baik anak-anak dengan orang dewasa, semua itu manusia itu harus dia punya bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Di mana di sini bertahan hidup? Kalau di anak-anak, biasa itu bertahan hidup yang salah satu contohnya bertahan hidup adalah tentang bertahan hidup itu tentang makanan. Ya. Anak-anak itu biasa untuk bertahan hidup, kita bisa kenal untuk bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup. Anak-anak itu biasa menerapkan bahwa bawa bekal ke sekolah. Itu salah satu contoh bertahan hidup. Ya, seperti itu. Di dalam keseharian kita. Begitupun juga kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, kita itu bertahan hidup itu harus butuh makanan. Kapan kita tidak makan, kita tidak bisa hidup. Seperti itu maksudnya. Ya. Yang kedua di situ kesenangan. Ada yang tahu ada tentang kesenangan? Oke, baik. Kalau tidak ada, jadi bisa lanjut. Kesenangan. Semua manusia di situ dia butuh namanya kesenangan. Kesenangan hidup. Dia butuh senang. Dia tidak bisa hanya sakit terus. Dia butuh senang, butuh sehat. Seperti itu. Jadi semuanya itu kita butuhkan. Dan yang kedua, yang ketiga yaitu semua manusia itu butuh cinta dan kasih sayang. Ya. Jadi kita ini, semuanya ini, kita butuh cinta dan kasih sayang. Yang mana itu? Contoh kecilnya, seperti anak-anak. Kalau di sekolah kita, anak-anak itu kadang ada yang sengaja biasa mendekat sama kita. Itu anak-anak artinya dia butuh cinta, butuh kasih sayang dari seorang guru. Begitu juga dari orang tuanya di rumah, butuh kasih sayang. Jadi kalau di sekolah itu biasa ada anak-anak mendekat-dekat, kayak mencari-cari perhatian. Itu sebenarnya bukan apa, tapi dia butuh kasih sayang. Ya, seperti itu. Yang keempat yaitu semua manusia itu butuh penguasaan. Ya. Jadi butuh penguasaan. Jadi kita ini sebagai manusia, kita butuh berkuasa. Ya. Di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita itu kita harus butuh penguasaan. Kalau
di dalam keluarga kita harus tahu bahwa di dalam keluarga kita itu kita harus butuh yang namanya penguasaan. Kita tidak boleh ditekan terus. Ya, salah satu contoh sekarang banyak saya lihat baik di media-media banyak laki-laki yang terlalu terlalu disetir sama pasangannya. Begitupun juga perempuan ada yang terlalu disetir sama pasangannya. Itu sebagai manusia yang normal bahwa di situ kita butuh keleluasaan, penguasaan. Kapan tertekan terus, di situ biasa muncul masalah di dalam baik di dalam bermasyarakat, di dalam keluarga kita. Kapan di situ kita selalu tertekan, tidak ada penguasaan di dalam diri kita, itu akan bertabrakan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir yang kelima itu kita butuh kebebasan. Ya, semua manusia itu butuh kebebasan. Tidak ada yang mau ditekan terus. Ya, sama halnya seperti kita ini di guru, di dinas pendidikan, kita ini selalu banyak tugas. Bahwa kita mau bikin inilah, kita masuk di sekolah, itu semua manusia itu kita merasa bahwa kapan ini waktunya, kita ini butuh kebebasan. Tapi itu nanti akan ada waktunya. Itu tujuannya untuk apa? Kita selalu dipandu, dibimbing, dididik untuk ke yang lebih baik. Ya, tapi tidak lain dari itu adalah kita butuh kebebasan. Oke, selanjutnya. Ya. Validasi tindakan yang salah. Di sini berkaitan dengan yang tadi itu bertahan hidup, kebebasan dengan yang lain, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, di sini kita lagi ada kasus. Di sini banyak kasus. Ini bisa kita seperti kita. Yaitu di sini kasusnya ibu dia itu adalah sebagai ibu guru kelas 6 di SD. Di sini dia di SD Permai. Sedang bingung menghadapi murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makanan temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan hal ini? Ya, sampai di sini ada yang bisa menjelaskan? Ada penjelasan Bapak Ibu? Ada? Ya, oke baik. Ada dari Pak SPD. Dengan waktu saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Presiden. Yang pertama yang saya akan lakukan setelah menemukan anak yang demikian, pertama yaitu memanggil anak tersebut untuk langsung ditanya mengapa anak tersebut bisa berlaku demikian. Yang kedua, memberikan arahan atau amanah kepada anak tersebut sehingga dapat merubah tingkah laku mereka. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi saya terima kasih oleh Pak SPD. Di situ ada tadi penjelasannya sangat bagus. Itu mungkin sekarang diterapkan di sekolah kita.
Ya. Tetapi di dalam konteks penerapan disiplin positif, bahwa di sini Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru. Di sini kemungkinan yang muncul, ada kemungkinan di dalam anak tersebut bahwa ada di sini 5. Yang pertama itu Agus lapar dan orang tuanya tidak menyiapkan bekal makanan ke sekolah. Di sini maksudnya mungkin Agus tadi itu lapar, dia tidak membawa bekal dari rumahnya. Ya. Di sini dia memiliki itu tentang kebutuhan. Berarti anak tersebut memiliki kebutuhan tentang makanan. Jadi kalau ada anak-anak seperti itu, kita bisa selidiki dulu. Kita bisa selidiki kenapa anak tersebut. Ya. Kemungkinan juga jawabannya seperti ini, bahwa itu ada teman Agus jadi perhatian ke Agus. Jadi ada anak-anak yang saja ingin seperti itu karena dia butuh perhatian. Biasa dia sengaja mengambil makanan temannya supaya dia diperhatikan. Seperti itu. Biasa juga butuh perhatian dari guru. Biasa itu ada anak-anak sengaja saja berbuat onar di sekolah. Dan yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Biasa ada yang sok jago di sini, sok power dibanding teman-temannya, bahwa dia ingin menguasai temannya. Ya, sengaja dia ambil makanannya yang satu supaya makanan dia yang anggap dirinya jago. Pindah lagi di kelas lain, ambil lagi makanannya di situ karena dia sok hebat. Dan yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya yang itu saja. Bekal yang hari kemarin mungkin nasi goreng, hari ini itu lagi, hari berikutnya itu lagi. Ya. Makanya tidak ada itu salahnya untuk mengetahui itu. Sebelum jam pelajaran saya itu biasa menerapkan seperti itu. Teman-teman yang lain yakin juga seperti itu. Anak-anak itu tidak ada salahnya kita tanya awalnya, bagaimana nak, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Apa sarapannya hari ini? Itu anak menyampaikan. Ya, seperti itu. Yang terakhir yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ada juga itu anak-anak sengaja saya. Kalau bahasanya kita itu bahwa itu anak-anak sengaja mengganggu supaya temannya marah, meskipun dipanggil oleh guru, dipanggil masih tetap seperti itu. Ya, jadi itu anak-anak dia anggap bahwa dia memperlihatkan ekspresinya, ya, ke temannya yang kesal itu. Dia sengaja saja, ya, seperti itu. Oke, jadi lanjut. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia yaitu terbagi 3, yaitu motivasi eksternal. Ya, yang mana yang motivasi eksternal itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, di sini ada yang muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini ada itu pengaruh eksternal. Berarti eksternal itu dari luar. Ya, eksternal itu dari luar. Jadi pengaruhnya di luar. Jadi ini anak-anak. Di sini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasa kadang itu anak-anak kita lihat, dia melakukan sesuatu karena dia terpaksa, karena dia takut. Nah, contoh, umpamanya kalau ada anak-anak kita bilang kalau kamu tidak pungut sampah atau kamu tidak mengerjakan tugasmu, awas, seperti itu. Ini pengaruh eksternal, itu berarti dari luar. Ya, jadi kita seorang guru itu biasa, mungkin saya sendiri seperti itu, biasa mengancam anak-anak. Kapan kamu tidak bisa umpamanya kalau saya di bidang olahraga tidak bisa melakukan seperti ini, awas, ada hukumannya seperti ini. Yang berikutnya itu motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, itu apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Di sini eksternal
baik dari guru dan baik anak-anak. Di sini ada sebagian itu kita seorang guru, mungkin kadang itu berpikir bahwa contohnya kita dikasih tugas oleh kepala sekolah kita atau kepala instansi kita bahwa untuk melakukan pertemuan, umpamanya di dinas. Pertemuan di dinas, kita kasih tahu bahwa besok umpamanya guru kelas 4 atau guru kelas 5 ada itu pertemuan besok di dinas. Jam berapa, Bu? Ini jamnya jam 1. Kita ini seorang guru biasa itu ada berpikir, kapan saya tidak pergi, ada konsekuensinya. Bisa saja pandangan teman-teman ke kita tidak nyaman. Itu bukan itu yang kita lakukan, karena itu pengaruh dari luar. Kita melakukan karena sama halnya dengan terpaksa. Ya, seperti itu. Biasa kadang seperti itu. Saya juga mungkin kadang berpikir seperti itu, bahwa contoh pelatihan senam. Oh, ada pelatihan senam di sini. Bisa ikut nanti jam. Tapi dilihat jamnya sore. Ini jam pulang sekolah. Jadi, tapi kita tetap melakukan. Kenapa kita melakukan? Karena bukan takut, cuma pasti perasaan tidak enak, tidak nyaman dari kepala sekolah kepada kita. Kapan kita tidak melakukan seperti itu? Ya, jadi itu masih ada pengaruh dari luar. Yang di sini yang ketiga, motivasi internal, yaitu dari dalam. Tujuan disiplin itu yang dari dalam. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Jadi yang paling bagus ini yaitu yang internal dari dalam, dari kesadaran diri kita. Ya. Bukan mau mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan dari siapapun, tapi itu dari dalam kita. Bahwa kapan saya lakukan ini, pasti ada manfaatnya ke saya. Contoh, kasih itu pelatihan. Pasti ilmunya ada sama kita, bukan kepada kepala sekolah. Ilmunya ke kita, ada mungkin sertifikatnya, itu juga kita bisa manfaatkan. Jadi seyogianya kita sebagai seorang pendidik, kalau bisa kita ambil ini yang ketiga, yaitu motivasi internal, motivasi dari diri kita. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini saya lihat banyak yang masih karena memang cuacanya dan waktunya, jadi kita ekspresi dulu sedikit. Jadi kita lanjut saja, jadi tepuk tangan saja. Iya, seperti ini. Kita mulai lagi dengan kita sembarang. Ya. Jadi di sini kita memiliki waktu pagi, siang, dan malam. Kalau pagi itu kita tepuk tangan 1 kali. Kalau siang kita tepuk tangan 2 kali. Kalau malam kita tidak tepuk tangan karena tidak boleh ribut, karena malam orang tidur. Seperti itu. Ya, mengerti Pak? Baru? Oke, jadi kita mulai. Jadi saya siap semuanya, siap? Ya, jangan dulu main HP kalau bisa. Nanti HP dipukul. Satu. Oke, siap. Ya, sekarang bersemangat dulu bisa. Siap. Wajib kan, Bang? Iya, masih contoh ya. Ya, oke. Ini juga bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Saat pembelajaran kita bisa terapkan. Kalau ada anak-anak kita main-main di belakang, pokoknya kita menerangkan di depan. Oh ini nih anak-anak tetap juga sembarang yang kerjakan. Kita siapkan. Coba pagi, siang, malam, pagi, malam. Nah, satu tidak fokus. Iya, kan malam tadi jadi pun. Iya, jadi itu tidak fokus. Ya Bapak Ibu, tujuannya di sini apa? Bukan apa? Supaya kita lebih semangat lagi, sedikit lagi. Iya, oke. Itu lagi supaya. Oke. Lanjut. Di sini kita sudah masuk hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Kalau kita bercerita tentang hukuman, itu kemudian kita tentang hukuman pasti pikirannya kita bahwa besar, karena kita dengar bahwa hukuman kalau dihukum ada dihukum di sini. Tetapi di sini ada satu kasus. Ya, ada satu kasus bahwa IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di bukunya.
di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakan IPA tergagap dan malu, dan malah meminta IPA untuk maju dan berdiri di depan kelas dan menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada satu kasus atau contoh. Di sini mencontohkan memegang hidungnya. Tapi saya sendiri sebagai guru olahraga biasa juga ini melakukan seperti tadi, bukan memegang hidungnya, biasa angkat kaki memegang telinganya. Karena mungkin seperti itu yang kita pernah juga lihat atau kita terapkan oleh guru-guru kita yang dulu seperti itu. Di sini muncul satu pertanyaan. Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Bapak, Ibu ada? Setuju? Tidak. Ya, ada yang bisa? Salah jawab. Oke. Alasannya boleh sedikit naik tadi siapa? Ya. Ibu Hajar, boleh. Ibu Hajar, alasannya Ibu Hajar? Ya. Coba ada itu. Apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Rata-rata semuanya kita bilang tidak setuju. Di sini meminta alasan mengapa? Ya. Iya, oke itu. Iya, membuat IPA menjadi malu atau membuat menjadi malu kawannya. Yang kedua, menurut Anda, tindakan yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Apa yang dilakukan oleh Pak Seno? Apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ada? Ya, hukuman itu biasa kita tahu bahwa Hukuman. ya, apa yang dilakukan Pak Seno? Hukuman. Ya, jadi ya betul Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Pak Seno itu adalah melakukan hukuman kepada siswanya. Ini sebenarnya di dalam di dalam kurikulum Merdeka kita tidak bisa menerapkan seperti ini. Iya, tidak boleh. Karena anak-anak sudah malu, umpamanya dia tidak bisa menjawab suatu pertanyaan dari guru, dikasih lagi hukuman. Jadi anak-anak itu mentalnya tambah jatuh, tambah dia tidak tahu. Iya. Jadi jangan kita seperti itu. Sebagai pendidik yang baik untuk ke depannya seperti itu, kita tidak boleh melakukan seperti itu. Nah, tapi meskipun seperti sebelum kita tahu mungkin ada yang dia seperti itu. Saya sendiri biasa juga menyerupai tapi tidak sama seperti itu. Ya, biasa seperti itu memegang telinga, angkat kaki satu, kalau anak tidak tahu seperti itu. Tapi diharapkan kalau menurut pemikiran itu Ki Hajar Dewantara itu memang sebenarnya dari dulu diterapkan bahwa tidak boleh melakukan seperti itu. Tidak boleh menghukum kepada anak. Oke, aman? Jadi baik. Di sini ada lagi banyak-banyak semacam kasus-kasusnya. Di sini ada identitas yang gagal. Itu tadi seperti tadi penjelasannya tadi itu hukuman. Hukuman itu kepada anak-anak itu identitas gagal. Jadi sini tidak bisa diterapkan kepada anak-anak. Itu tentang hukuman. Yang itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu yang panjang. Itu yang masuk di dalam hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Murid akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya di sebuah institusi. Ya, peraturannya biasa peraturannya seperti itu kita. Kamu harus seperti itu. Ya, itu merupakan suatu hukuman. Kamu harus melakukan seperti itu yang
tidak boleh seperti itu. Ya, yang sukses itu konsekuensi, yaitu harus terjadi. Tidak nyaman untuk anak-anak untuk jangka pendek. Korban bila diabaikan, murid dibuat tidak nyaman, memberikan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu menerapkan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Murid menghormati peraturannya. Ya. Di sini cara untuk menangani anak-anak itu yang melakukan pelanggaran hukuman tadi, kita itu harus merestitusi, merupakan pilihan. Ya, jadi itu anak-anak kita harus merestitusi kalau ada anak-anak seperti itu. Murid untuk dalam waktu jangka panjang. Jadi itu kapan kita restitusi anak-anak itu dia bisa mengenang sampai lama. Korban mendapatkan ganti asal terpecah. Murid pelajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, menghormati dirinya dengan orang yang lain. Di sini ada di bawah negatif. Jadi yang hukuman tadi yaitu negatif. Jadi kita setidaknya kita tidak bisa melakukan kepada anak-anak. Ya, netral itu identitas itu netral. Jadi itu netral yang bisa saja kita lakukan, tapi jangan yang sering. Yang positif, yang harus dilakukan yang positif itu direstitusi atau di anak-anak itu kapan yang bikin kesalahan kita panggil. Kenapa seperti ini? Cari masalahnya. Anak-anak bisa melakukan sendiri. Dia mengetahui sendiri masalahnya, dia bisa memecahkan masalahnya dan dia bisa menjawab sendiri dan dia mencari solusinya. Kalau kita menghukum anak-anak langsung dilakukan kita yang bertindak. Tapi di restitusi itu bahwa anak itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Contohnya tadi ada umpamanya lambat ke sekolah. Anak-anak kita tanya, kenapa lambat seperti ini? Apa solusinya? Mungkin anak-anak bisa bilang, oh saya cepat bangun, kalau malamnya saya tidak begadang. Seperti itu. Ini bisa kita terapkan kepada anak kita. Oke? Hukuman atau konsekuensi? Ya, ini ada satu pertanyaan. Kita bisa jawab di pertanyaannya yaitu hukuman atau konsekuensi. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket sini yaitu lapangan bola 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Di sini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apa? Hukuman. Iya, hukuman. Ya, sifat-sifat saja jawabannya kita ingat-ingat. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa di situ? Konsekuensi. Ya, di sini ingat-ingat berarti nanti kita bisa tahu bahwa oh saya benar, saya salah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena berkelahi di sekolah. Sebagai apa? Iya, hukuman. Mengganti kertas temannya yang telah dicoret-coret. Ya, ada konsekuensi ada hukuman. Iya. Ya, hukuman. Ya, ada hukuman. Pak Sule bilang hukuman, Ibu yang saya bilang konsekuensi. Nah selanjutnya berjemur di lapangan karena mengobrol temannya saat pembelajaran. Apa itu? Hukuman. Ya, semuanya seragam. Hukuman semuanya. Murid diminta untuk berdiri di depan kelas selama pembelajaran karena tidak seragam lengkap. Apa itu? Konsekuensi. Iya. Ada apa lagi? Hukuman. Murid diminta untuk berdiri di depan kelas selama pembelajaran karena tidak seragam. Apa itu? Hukuman karena tidak mengikuti tidak seragam sini dihukum. Oke, hukuman. Iya. Hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sama tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Seno. Siapa tadi Pak Seno? Jadi hukuman. Oke, baik, kita lihat di sini ada penjelasannya, ada jawabannya. Ya, kita bisa ingat-ingat jawabannya kita kalau yang benar atau salah. Jadi, iya, di sini ada jawabannya. Iya. Iya.
Tadi gimana? Berdiri pada semua kaki. Ini sih deh. Dan tulis lagi. Dikasih dulu. Oh, keterangan di samping asli, sedang lagi. Oh, Penting bang. mau tuh hanya kita tidak isi karena itu kolomnya. Tidak ada pemilihan juga yang bisa dia tidak terisi. Ya. Tapi oke. Ya, seperti tadi, yaitu yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua membersihkan coretan, yaitu merupakan masih konsekuensi. Ya, karena disuruh anak-anak membersihkan ya akibat perbuatannya. Meminta anak-anak pusat, di situ adalah hukuman. Mengganti kertas temannya yang telah dicoret, yaitu merupakan suatu konsekuensi. Berjemur di lapangan karena ngobrol temannya saat pembelajaran, yaitu adalah merupakan hukuman. Murid diminta untuk berdiri di lapangan, yaitu merupakan suatu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki saat itu merupakan suatu hukuman. Berarti dia. Ada ya, ada itu. Tidak jadi. Siapa ini kapan? Ini Waktu. Iya, Pak. Makin waktu menit. 1 menit. Oke, jadi baik kita masuk yang kelima. Di sini tadi ada 7. Restitusi posisi kontrol guru. Yaitu posisi kontrol guru. Di situ ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, monitor, pemantau, manajer. Di sini kita itu ya, pembuat orang merasa bersalah. Di sini kita sebagai guru, kita itu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang diharapkan di sini yaitu sebagai guru itu adalah kita sebagai manajer. Ya. Ya, penghukum di sini yaitu menuju, menyakiti atau menyindir kepada temannya. Pembuat orang merasa bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, dan sebagai teman membuat alasan untuk murid-muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita percepat sedikit. Ya, di sini posisi kontrol guru, yaitu di sini ada pertanyaan-pertanyaan itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di situ yang mengatakan pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita menyampaikan ke anak seperti itu, berarti itu merupakan penghukum. Ayo Allah lakukan demi ibu atau bapak. Ya, biasa itu kita rangkul anak-anak, silakan lakukan anak, karena ini harus kita lakukan. Kalau ikut pertandingan atau lomba itu merupakan kita bertindak sebagai teman kepada anak-anak. Apakah kamu mau mendapatkan hadiah? Ini pemantau. Biasa kita itu di sekolah kita di setiap akhir semester atau habis kegiatan 17-an, biasa itu kita anak-anak melihat siapa yang juara 1, juara 2, biasa kita kasih hadiah. Yaitu merupakan guru kita itu sebagai pemantau. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu merupakan suatu manajer. Jadi di dalam sekolah itu tentang budaya positif, diharapkan itu semua guru itu kita harus bertindak yang manajer.
Ya, yaitu sebagai manajer. Karena kapan kita melakukan penghukuman kepada anak-anak, itu sangat membekas kepada murid kita. Ya. Jadi diharapkan di kurikulum Merdeka ini kita itu diharapkan untuk jiwa kita sebagai guru itu sebagai manajer. Kita harus kita ambil yang sebagai teman, pemantau, tapi kalau untuk menghukum itu harus ditiadakan di sekolah seperti itu. Ya, keyakinan keras. Ya, keyakinan keras adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang diri dari dalam intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengukir peraturan. Ya, di sini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Jadi pertama yang kita lakukan itu kita harus berbuat dulu di kelas kita. Sebagai seorang guru, apalagi kita di sekolah dasar, kita semuanya wali kelas. Yang kita harus perbaiki dulu berbuat itu di lingkungan kelas kita. Ya. Habis itu baru kita di luar, di lingkungan positif, yaitu di lingkungan sekolah. Ya. Dan di lingkungan masyarakat itu kita harus menerapkan budaya positif, semuanya seperti itu. Oke. Peraturannya selalu di sekolah. Untuk kalau di sekolah kita itu termasuk di perpustakaan. Peraturan yang biasa kita lakukan di perpustakaan, biasa kita tempel di situ, baik di perpustakaan kalau di kelas, tentang peraturan menyapu dengan yang lain. Kalau di perpustakaan biasa itu dilakukan seperti ini. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Yang ada biasa kita tulis. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, seperti itu. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, bergantian atau menunggu giliran. Jangan berlari di kelas. Ini merupakan salah satu peraturan. Biasa kita lakukan ditulis di sekolah atau di kelas. Ini merupakan peraturan. Ya. Di sini ada yang kedua itu keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju, yaitu membuat orang merasa bersalah, menghormati orang lain dan diri sendiri. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, keselamatan, menghormati orang lain, menghormati orang lain dan kesabaran, keselamatan dan keamanan. Di sini apa yang membedakan tentang peraturan dengan keyakinan? Ada yang tahu? Ada, Bapak Ibu? Ada? Pas? Ya. Oke, ini baik sedikit saya jelaskan sedikit, yaitu tentang peraturan dan keyakinan. Yang membedakan peraturan dan keyakinan. Ya. Kalau peraturan biasanya itu dilakukan secara sendiri. Biasa kita bikin di kelas, peraturan kelas bahwa seperti ini peraturan, atau tata tertib sekolah. Biasa kita tulis bahwa harus datang tepat waktu. Itu yang bikin itu peraturan bahwa kita biasa pribadi sendiri. Peraturannya kita seperti ini, bilang oh harus dilakukan seperti ini, kita tulis, kita tempel di kelas atau di sekolah. Itu merupakan suatu peraturan. Biasa juga di pojok-pojok pojok-pojok lapangan biasa ditulis itu jangan buang sampah sembarang tempat. Itu merupakan suatu peraturan karena hanya satu orang yang membuat. Itu personal sendirian. Ya biasa di literasi biasa tulis itu bilang kembalikan bukunya setelah dibaca. Kalau keyakinan atau nilai kewajiban yang dituju yaitu keyakinan kelas itu kita bisa buat seperti saya sudah pernah bikin kesepakatan atau keyakinan. Keyakinan kelas itu bisa dirumuskan secara bersama-sama. Keyakinan di sekolah kita biasa kita rumuskan sama hanya dengan visi. Kita rumuskan secara bersama-sama, melibatkan beberapa orang, termasuk kepala sekolah, komite sekolah, guru dengan perwakilan orang tua murid.
Kalau di kelas kita libatkan kepada anak-anak, bahwa apa yang kita lakukan ke depannya, satu semester ke depannya, anak-anak bisa membuat sendiri. Bisa anak langsung menulis, tulis. Oh, ada yang anak menulis sebelum keluar harus minta izin kepada guru dulu. Yang kedua, setiap harinya ada yang membersihkan kelasnya, seperti itu. Setiap hari ada yang bersedia menyiram bunga. Itu keyakinan kita dirumuskan secara bersama-sama. Dan selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan di peserta. Pertanyaan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipaham. Keyakinan kelas sebaiknya kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut partisipasi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, di sini kita bisa yang terakhir. Ya, ini sudah terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tadi ada 3 poinnya, mulai yang 1 ini yang terakhir, itu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak diri kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Ya, itulah adalah yang restitusi. Ya, ini gambarannya segitiga restitusi. Seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, itu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi yaitu membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan, mencari solusi. Kamu juga beraksi seperti itu. Validasi tindakan yang salah, yaitu menstabilkan identitas. Membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, di sini yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu menjadi orang yang seperti apa. Ya, di sini sebelum kita revisi dulu, ini ada pertanyaan. Mungkin kita kasih 2 karena waktu, kita 2 pertanyaan tentang apa tadi yang kita pelajari. Ada 2 orang untuk sesi pertama yang mau ditanyakan tentang mulai tadi yang pertama sampai terakhir. Oke, saya persilakan Bapak Ibu. Ada 2 orang. Tidak ada? Untuk satu saja saya Oh iya. yaitu mengenai tadi apa perbedaan, pasti ada perbedaan, pasti ada persamaan antara apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan dan apa persamaan antara peraturan dengan keyakinan. Ya, baik. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suryanti SPD, yaitu perbedaan antara keyakinan dan perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Ya. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa peraturan itu biasanya kita buat secara sendiri. Ya. Biasa kalau contoh di dalam kelas kita bikin peraturan yang sifatnya sendiri merumuskan. Hanya ini bahwa kita saja guru kelas yang merumuskan.
tidak melibatkan siapa-siapa, tidak melibatkan murid, kita hanya menulis bahwa seperti ini. Ya, itu namanya peraturan. Intinya peraturan kelas, peraturan itu kita sendiri, personal, kita sendiri yang bikin. Kalau keyakinan kelas itu kita merumuskan beberapa orang, kita melibatkan beberapa orang. Seperti contohnya di dalam kelas ini, pokoknya kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak dikasih kesempatan apa yang kita mau lakukan umpamanya 1 semester ke depan. Anak-anak bisa menuliskan, contohnya mungkin anak-anak bisa menulis bahwa sebelum masuk kelas harus bersalam, sebelum keluar kelas pada saat yang pelajaran harus minta izin kepada guru. Itu anak-anak yang merumuskan. Kita sama-sama merumuskan, anak-anak sudah menyampaikan, kita bikin rumusannya. Itu namanya keyakinan. Ya. Kalau peraturan itu tadi sendiri yang melakukan, itu peraturan. Bukan seorang guru, kita sendiri dulu. Kita hanya menulis tanpa kasih tahu anak-anak, terus ditempel di dinding, itu namanya peraturan. Ya. Tadi di situ persamaannya, ya kemarin ada persamaan. Persamaan itu sama-sama itu dihimbau untuk anak-anak melakukan. Ya. Contohnya tadi seperti itu. Sama-sama anak-anak umpamanya hadir tepat waktu di sekolah. Itu kan persamaannya. Tapi perbedaannya tadi, satu yang merumuskan dengan banyak yang merumuskan. Oke? Perbedaannya itu bukan untuk orang banyak yang melaksanakan. Ya. Sama. Peraturan itu sama keyakinan itu juga diperuntukkan orang banyak. Tapi yang keyakinan itu bahwa kita sama-sama rumuskan, kita sama-sama bikin. Contoh di kelas kita ini, di dalam pertemuan ini kita bikin keyakinan. Semuanya tadi sebelum memulai kegiatan ada memunculkan apa keyakinan kelas kita hari ini. Peserta harus aktif, itu keyakinan. Kalau saya tadi sendiri saya sudah bikin di slide, saya sudah kasih masuk peraturannya bahwa di dalam pertemuan selama 1 jam ke depan itu kan merupakan itu suatu peraturan. Ya. Kalau keyakinan sama dengan kesepakatan, umpamanya tadi kita sebelum mulai kegiatan, mungkin saya bertanya bilang kita ambil berapa jam ke depan, berapa menit. Mungkin pendapat dari teman-teman, teman bapak ibu guru ada yang menyampaikan, oh ada kita ambil 60 menit. Ada yang bilang 70 menit atau 60 menit. Mungkin nanti kita bisa di situ disimpulkan, oh yang kita sepakati banyak 60 menit. Itu yang jadi. Itu namanya keyakinan. Oke. Iya, nah, kurang lebih seperti itu. Ya, masih ada? Habis? Oke. Jadi dengan ini saya ucapkan terima kasih. Kita sudah melakukan destinasi untuk hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, yaitu terlebih dahulu kita baca doa dulu agar apa nanti kita dapatkan dengan ini Pak Bani saya persilakan. Dibaca awal bacaan akhir. Betul banget. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita menundukkan kepala sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amarta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sa'adatan fid din wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin fi isra'il al-maut wa najatan min an-nar wal quwwat inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Oke, terima kasih atas pembacaan doa tadi. Selesailah kegiatan diseminasi kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas semua waktunya sampai siang hari ini. Dengan ini saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.